Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari program studi ilmu manajemen. Dalam kesempatan ini saya akan mereview beberapa jurnal terkait total quality management. Terdapat 3 judul artikel jurnal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Total Quality Management and Performance, The Role of Organization Support and Coworker Support. Yang kedua adalah A Case Study of a Frasertorship Program in an Acute NHS Trust using the European Foundation for Quality Management tool to support clinical practice development. Yang ketiga adalah TKM Tools and Techniques in Promoting Team Working Culture in the Manufacturing Organization. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mereview sedikit terkait Total Quality Management atau TQM. TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Total Quality Management menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah terkait Viranti Total Quality Management. Viranti atau tool sangat diperlukan untuk mempermudah penerapan metode dan teknik yang dipakai pada TQM. Terdapat dua Viranti. Yang pertama adalah Viranti atau tool data verbal. Data verbal adalah data atau informasi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Di antaranya adalah flowchart, brainstorming, cause and effect diagram atau diagram sebab akibat, affinity diagram, dan terakhir adalah tree diagram atau diagram pohon. Yang kedua adalah Viranti atau tool data numerik. Viranti data numerik adalah tools yang digunakan untuk data-data yang berupa angka dan nilai. Di antaranya adalah check sheet, Pareto diagram atau Pareto chart, cause effect diagram atau fishbone diagram, graph atau grafik, scatter diagram, histogram, dan terakhir adalah control chart. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan. Review jurnal pertama, tujuan penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat implementasi total quality management dan kinerja organisasi dan efek moderasi dari dukungan rekan kerja dan dukungan organisasi pada hubungan TQM atau kinerja. Metodologi yang digunakan adalah survei kuesioner yang dikembangkan dan didistribusikan ke sampel perusahaan yang dipilih dari industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor. Temuannya adalah analisis data mendukung hubungan positif yang kuat antara sejauh mana implementasi praktek TQM dan kinerja organisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan rekan kerja dan dukungan organisasi memodernisasi hubungan antara implementasi TQM dan kinerja organisasi. Selanjutnya terdapat implikasi penelitian. Studi ini memiliki implikasi penting bagi manajer. Pertama, memotivasi manajer dan memberikan justifikasi untuk berinvestasi dalam waktu dan sumber daya untuk mengimplementasikan program TQM. Penerapan praktek TQM dikaitkan dengan peningkatan kinerja organisasi. Kedua, bukti dari studi ini menandakan pentingnya mengembangkan lingkungan atau budaya dukungan untuk lebih meningkatkan hasil kinerja implementasi TQM. Jika karyawan tidak merasa ada pengakuan dan dukungan dari organisasi dan dari rekan kerja, maka implementasi program TQM bisa jadi kurang optimal. Kesimpulannya adalah, secara khusus studi ini menekankan pentingnya penerapan program TQM komprehensif yang terdiri dari praktik-praktik utama TQM daripada menerapkan beberapa praktek terpilih. Selanjutnya,
konsisten dengan pernyataan Vowel 95 bahwa struktur atau proses organisasi pelengkap dapat meningkatkan hubungan TKM atau kinerja. Kami menemukan bahwa lingkungan dukungan yang berasal dari organisasi dan kolega dikaitkan dengan efek sinergis pada hubungan ini. Dalam konteks persaingan yang terus meningkat di antara perusahaan, hasil ini dapat memberi manajer sarana untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor. Pada pembahasan review jurnal yang kedua, tujuan penelitiannya adalah untuk membahas hasil evaluasi, penilaian, dan efektivitas pengembangan praktek klinis trust-wide dari program pembimbing untuk perawat baru yang memenuhi syarat di Salford Royal Hospital NHS Trust dan untuk menerapkan model European Foundation for Quality Management sebagai alat untuk memantau dan menilai kinerja program. Metodologi yang digunakan adalah model EFKM generik diadaptasi untuk kasus spesifik program pembimbing. Survei kuesioner dilakukan untuk mendapatkan bukti untuk menilai bagaimana alat EFKM diterapkan dalam konteks program pembimbing. Kuesioner pra dan pasca program dikirim ke siswa dan kuesioner pasca program ke manajer lingkungan masing-masing. Temuannya adalah setelah pengenalan program pembimbing, perekrutan dan retensi perawat baru yang memenuhi syarat telah meningkat dengan tingkat kepercayaan diri yang dilaporkan oleh siswa yang melaporkan diri sendiri. Penggunaan alat EFKM telah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan departemen. Bukti anekdotal hingga saat ini menunjukkan bahwa hambatan sedang dirobohkan. Pemanfaatan kerangka kerja juga telah mengidentifikasi bidang praktek yang perlu diubah. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bagaimana penggunaan alat generik seperti EFKM dapat memberikan informasi sistematis dan evaluatif untuk keperawatan. Selanjutnya pembahasan review jurnal yang ketiga. Tujuan penelitiannya adalah untuk memahami berbagai alat TKM yang digunakan di perusahaan manufaktur dan di sekitar Bangalore untuk memahami tingkat kesadaran dan keterlibatan karyawan pada alat TKM dan untuk mempelajari hubungan antara berbagai alat TKM dan dampaknya terhadap budaya kerja tim organisasi dan dampaknya terhadap partisipasi karyawan. Metodologi yang digunakan adalah data primer dikumpulkan melalui berbagai kunjungan lapangan, kuesioner dari organisasi yang dipilih di sekitar Bangalore, ukuran sampel acak yang sesuai dipilih untuk yang sama. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui kuesioner dan wawancara pribadi. Kuesioner dikirimkan dan balasan diperoleh dalam format terstruktur dari organisasi yang berbeda yang mencakup industri kecil, menengah, dan besar. Hasilnya menunjukkan bahwa semua organisasi yang dihubungi untuk survei telah setuju bahwa TKM adalah strategi luas perusahaan yang sangat efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, jumlah alat dan teknik yang digunakan oleh organisasi untuk penyebaran TKM ditemukan bervariasi tergantung ukuran, kebijakan, dan strategi organisasi. Kesimpulannya adalah penerapan alat dan teknik TKM dalam organisasi manufaktur memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya kerja tim organisasi. Pemilihan, penerapan alat dan teknik yang tepat meningkatkan kemampuan karyawan dalam hal tingkat pengetahuan, keterampilan pemecahan masalah yang sistematis, kreativitas, dan rasa kepuasan kerja karena pemberdayaan karyawan. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.